Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Adi Miharja Kadarusman dengan NIM 2310606. Di sini saya akan membahas mengenai peran masyarakat Nganjuk dalam agresi militer 2 Belanda. Nganjuk sendiri ini merupakan salah satu jalur utama yang menghubungkan antara Jawa Timur dan juga Yogyakarta, di mana hal ini menjadikan Nganjuk sebagai tempat sentral dalam pertempuran agresi militer 2 Belanda sendiri. Nah, karena pada 19 Desember 1948 agresi militer Belanda 2 ini tuh dilancarkan di Jawa Timur. Marinir Belanda memulai pendaratan dan serangannya di pantai Grondongan, Tuban, utara Jawa Timur. Nah, di mana dari sini mereka bergerak sebagian menuju arah Ngawi dan sebagian juga menuju arah Jombang. Dan salah satu jalur yang mereka lewati adalah jalur Kertosono Nganjuk, di mana hal ini menjadikan rakyat Nganjuk sendiri yang berada pada jalur tersebut membentuk kantong pertahanan dan melakukan perlawanan terhadap Belanda agar dapat memutus akses Belanda menuju Jawa Tengah termasuk ke Yogyakarta. Nah, lanjut ke jalannya perang sendiri, di mana pada tanggal 19 Desember 1948 sendiri agresi militer Belanda 2 itu tuh dilancarkan di Jawa Timur, di mana marinir Belanda memulai pendaratan dan serangannya seperti yang dijelaskan tadi itu di pantai Grondongan Tuban gitu, di mana dari sini mereka bergerak sebagian menuju ke arah Ngawi dan juga sebagian juga menuju arah Jombang, di mana pada saat itu iringan panser Belanda dan Rasiven kavaleri melewati jembatan Kertasono pada awal 1949, di mana saat dimulainya agresi militer 2 ini, para pejuang di kawasan ini berupaya melakukan peledakan terhadap jembatan Kertasono ini, tetapi upaya pertama mereka itu mengalami kegagalan, di mana peledakan jembatan ini dimaksudkan agar pihak Belanda bisa terputuslah aksesnya menuju Yogyakarta. Nah, selain mencoba meledakkan jembatan yang ternyata gagal, mereka juga berusaha untuk menghalangi jembatan Kertasono dengan menebang pohon-pohon di sekitar, yang ternyata hal ini dinyatakan berhasil untuk menghambat perjalanan Belanda menuju Jawa Tengah. Nah, gimana? Tetapi pada tanggal 14 April 1949 dalam masa agresi militer 2 Belanda, Belanda akhirnya berhasil merangsak sampai menduduki wilayah Nganjuk, di mana situasi kala itu sangatlah mencekam, di mana tepatnya pada tanggal 15 April 1949 telah terjadi peristiwa kontak senjata antara pejuang Polri dengan pasukan Belanda, di mana pada akhirnya perang ini tuh disebut sebagai pertempuran Ngadiboyo, di mana pada tengah malam terjadi kontak senjata antara pasukan Polri dan juga pasukan Belanda, di mana pasukan Polri yang jumlahnya tidak sesuai dengan pasukan Belanda akhirnya mengalami kekalahan, hingga akhirnya banyak dari pasukan Polri dinyatakan gugur dalam pertempuran tersebut dan mundur ke wilayah lainnya. Nah, lalu menyusul tragedi Ngadiboyo ini pun yang menewaskan banyak pejuang Polri, ada juga pada tanggal 22 April tepatnya tahun 1949, tidak jauh dari pertempuran tersebut sekitar pukul 9, terdapat seorang pejuang juga, yaitu Kapten Kasihin bersama anggota tentara yang lainnya
melawan Belanda di wilayah Tanjung Anom, di mana Kasihin bersama dengan anggota tentara lain berjuang melawan Belanda di wilayah Tanjung Anom, di mana beberapa tembakan tersebut mengenai Kapten Kasihin. Dengan kondisi tertembak tersebut, Kapten Kasihin berlari ke arah rumah warga yang tidak jauh dari lokasi pertempuran tersebut, di mana di dalam rumah tersebut Kapten Kasihin mencoba memulihkan diri, tetapi dengan melihatnya kerumunan warga yang sangat banyak di area wilayah rumah warga tersebut, membuat para pasukan Belanda tersebut akhirnya mencurigai adanya hal yang aneh di dalam rumah tersebut. Akhirnya para pasukan Belanda menggeruduk rumah tersebut. Tapi di saat penggerudukan pertama, Belanda tidak melihat tanda-tanda keberadaan Kapten Kasihin, karena pada saat itu Belanda tidak mengecek sebuah ruangan yang tidak terlihat oleh Belanda gitu. Akhirnya ketika Belanda mulai keluar dari rumah, pasukan Belanda mendengar kembali adanya teriakan dari arah sebuah ruangan di dalam rumah tersebut, yang akhirnya Belanda menggeruduk rumah tersebut kembali tapi dengan cara diam-diam, di mana akhirnya mendapati Pak Kasihin yang sedang terbaring kesakitan, di mana akhirnya Pak Kasihin ini ditentangkan dan lehernya ditusuk bayonet hingga tewas, di mana Kapten Kasihin ini akhirnya gugur pada usia 32 tahun. Nah, dari dampak perjuangan tersebut, akhirnya dilakukanlah gencatan senjata gitu, di mana perjuangan dari berbagai daerah, termasuk juga masyarakat Nganjuk sendiri juga, akhirnya mempengaruhi gitu atas terjadinya gencatan senjata ini, di mana hingga perlawanan ini membuat Belanda akhirnya mengalami kesulitan gitu, membuat akhirnya mereka melakukan pertempuran gencatan senjata. Nah, akhirnya setelah itu ada juga dampak yang kedua, yaitu terputusnya akses utama Jalan Kertasono Baron, di mana dengan ditebangnya pohon oleh pasukan masyarakat Nganjuk di sepanjang jalan, pihak Belanda yang akan melewati terpaksa berhenti karena akses yang tertutup ini, dan menyebabkan dampak akses Belanda dari Jawa Timur menuju Yogyakarta terputus. Nah, tentara yang berasal dari arah Surabaya menuju Yogyakarta ini juga di jalan ini mengalami berbagai perlawanan gitu. Jadi tidak hanya dihalangi saja jalannya, tetapi juga mengalami perlawanan dari Laskar Pejuang Indonesia dan juga mengalami kesulitan dalam perjalanan menuju Yogyakarta. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan dalam video akhir saya. Mohon maaf bila ada salah atau kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.